Moga Mas ya. Dicoba dulu. Mas dari Semarang ya? Oh, dari Semarang langsung ke sini ya Mas ya? Tapi juga nggak apa-apa ya Mas ya? Terima kasih, semoga aman. Halo friend, bertemu lagi. Kali ini kita dapat servisan pojok Strip Pro dengan keluhan itu mati total. Langsung kita bongkar friend. Jadi ini ada seperti video yang awal tadi. Ini dari Semarang. Masnya dari Semarang datang langsung. Nah ini udah kita bongkar, ampernya segitu dan tidak menyala LED sama sekali friend. Jadi ini sudah terindikasi kerusakan CPU friend. Jadi kalau mesin X-Strip Pro itu harusnya kalau di charge lampu LED-nya menyala harusnya friend. Tapi ini LED-nya mati dan kondisi arusnya segitu, ampernya segitu. Jadi bukan karena LED-nya mati atau bukan karena casnya yang rusak, itu bukan. Untuk yang kasus yang ini setelah kita cek itu kerusakan di IC CPU. Nah, kok tahu CPU? Nah, sekarang kita buktikan friend. Jadi ini kerusakan di IC CPU dan RAM, dia bertumpuk. Jadi kalau kita repair CPU, kita harus repair semuanya. Semuanya itu artinya harus CPU dan RAM-nya. Seperti itu, karena CPU berada di bawah IC RAM. Oke, sekarang kita masuk proses pembersihan lem IC. Sebelum dicongkel, seperti biasa lem IC-nya yang di samping IC itu dibersihkan dulu agar resistor dan kapasitor yang di samping CPU tidak ikut terangkat. Nah, ini IC RAM sudah terlepas. Lanjut kita blower lagi. Kita congkel IC CPU-nya friend. Pelan-pelan. Nah, iya, sangat berhati-hati friend. Karena CPU itu mudah rusak friend kalau di repair friend. Kita salah langkah, CPU bisa mati. Biasanya itu matinya bisa short, bisa kepanasan, atau bisa kadang IC CPU-nya itu gembung friend. Itu yang sering terjadi pada pengerjaan CPU. Jadi bukan hanya karena teknik yang salah jadi CPU rusak. Kadang kita tekniknya udah bener, tapi kalau lagi apa sih yo bisa aja gembung. Tapi ini semoga aja down ya friend. Oke, kita lanjut pembersihan sisa timah di motherboard friend. Sudah bersih. Sekarang kita lanjut pembersihan IC CPU. Kita menggunakan ragum dengan merek 2UL. Nah, itu kalau ada yang mau pakai, saya juga pakai itu friend. Kita bersihkan harus benar-benar bersih yang bagian CPU ini, yang atas, karena ini untuk menempelnya IC RAM. Nah, jadi IC RAM itu menempelnya di sini. Makanya ini harus benar-benar rata, benar-benar bersih. Seperti itu. Oke, lanjut berikutnya friend. Kita balik IC-nya. Kita bersihkan IC CPU bagian bawah friend. Kita panaskan menggunakan blower dengan suhu 250 dan dengan angin 60. Dan itu pun harus dimainkan blowernya friend. Jadi gagang blowernya itu harus dimainkan, jangan didiamkan di atas IC terus, nanti IC-nya kepanasan bisa rusak juga. Jadi harus diangkat, blower angkat, blower sekiranya panas diangkat, sekiranya lemnya tidak belum lunak itu di blower lagi. Nah, seperti itu friend.
Sekarang kita bersihkan menggunakan Godwick. Kemudian setelah bersih semua, itu masih kita cek ulang. Harus benar-benar bersih. Bersih dari lem. Biasanya lemnya yang bandel ini, friend. Sekarang kita lanjut pembersihan IC RAM. Nah, ini lemnya. Iya. Satisfying sekali, friend. Kalau lihat kayak gini, friend, aku, friend. Seneng banget kalau pas bersihin lem IC. Sepertinya kalau membersihkan itu rasanya lega banget. Oke, setelah itu meja kita bersihkan sebelum proses pencetakan, friend. Seperti biasa, meja harus bersih. Cetakan harus bersih. Nah, ini kita cek ulang IC benar-benar bersih. Baru masuk proses pencetakan IC CPU. Kita beri timah pasta. Jadi kita timpa, kita potong, kita timpa, kita potong menggunakan pisau agar benar-benar rata, friend, kaki IC-nya. Karena kalau kaki IC tidak rata, nanti bisa tidak nyala atau bisa nyala tapi tidak normal. Seperti itu, friend. Soalnya pusatnya itu semua di CPU ini, friend, HP-nya ini. Seperti wifi, speaker, kamera itu. Jadi kalau pencetakan IC tidak sempurna, itu biasanya ada problem di situ. Nah, ini sudah siap kita pasang CPU-nya, friend. Oke, kita tambahkan flux. Kita panaskan lagi. Sekiranya sudah meleleh IC-nya, kita tekan-tekan IC-nya. Yang meleleh itu timahnya ya, friend. Oke, sudah pas ini harusnya. Jadi kita dinginkan dulu, friend, IC CPU. Mesinnya kita dinginkan. Sebelum ngetes mesin itu, mesin wajib dingin. Jadi kalau mesin masih panas itu jangan dites atau dicolok pada charge. Nah, ini sekarang itu CPU sudah normal. LED-nya menyala, friend. Sedangkan kalau tadi kan dicas tidak menyala LED sama sekali, tidak ada respon. Sekarang hanya terpasang CPU dan UFS saja, itu kalau normal dia sudah bisa menyala LED-nya, friend, untuk mesin X3 Pro. Nah, sekarang kita lanjut cetak kaki IC RAM, friend. Stepnya sama, kita beri timah, kemudian kita potong, kita beri timah lagi. Nah, ini kita timah dulu. Timah pasta saya menggunakan merek Sparkle. Jadi banyak banget yang tanya, timah pakai apa, bang? Saya pakai timah Sparkle yang medium temp. Oke, ini kita sudah cetak, tapi ternyata kaki IC ada yang kotor sedikit, itu jadi tidak rata, friend. Nah, itu akhirnya kita timah lagi. Nah, padahal sepertinya sudah saya pastikan bersih semua, tapi ternyata masih ada kotoran juga. Jadi mengganggu pencetakan IC, friend. Nah, ini sudah rata, sudah sempurna. Waduh. Sekarang siap dipasang, friend, IC RAM-nya, friend. Kita pastikan lagi IC-nya CPU harus benar-benar bersih. Sekarang kita pasang IC RAM-nya, friend. Panaskan dulu. Oke, setelah timahnya meleleh, nah ini ditekan itu bergerak IC-nya. Bergerak tapi kembali lagi ke asalnya. Itu sudah pas IC-nya. Sekarang kita dinginkan dulu mesinnya. Kita dinginkan sambil berdoa, semoga down. Jadi harus benar-benar dingin. Saya pernah punya pengalaman karena mesin masih hangat. Kemudian saya tes, akhirnya mesinnya short atau konslet. Kita charge, oke, sudah menyala lambang baterai dengan ada logo baterainya di sana. Tandanya baterai habis. Nah, setelah kita cas, kita sudah rakit juga. Nah, ini sudah jadi, friend. Kita tes dulu. Kamera aman, video bisa, kamera 06, kamera zoom,
kamera depan. Kemudian kita tes speaker. Mohon maaf friend, tempatnya acak-acakan karena ini lagi proses packing HP-HP kiriman. Dicoba dulu. Masih dari Semarang ya? Oh, dari Semarang langsung ke sini nggak Mas? Tapi juga nggak apa-apa ya Mas? Terima kasih, semoga aman.